diri, nama saya Nurmulan Ramadhani dengan NIM 6425037. Perkenalkan, nama saya Latika Aurelia Belinda dengan NIM 642500072. Perkenalkan, nama saya Runa Oktaviani dengan NIM 6425072. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas presentasi kita yang berjudul Analisis Biaya Produksi menggunakan metode matriks untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Tidak. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan, variabel, atau ekspresi matematis yang diatur dalam baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang. Matriks diapit oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Matriks berukuran M kali N, artinya memiliki M baris dan N kolom. Setiap elemen dalam matriks dinyatakan sebagai A subskrip IJ, di mana I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Matriks pertama kali dikembangkan oleh Vasily Leontief, penemu Nobel Ekonomi pada tahun 1973 sebagai landasan analisis input-output ekonomi modern. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis matriks. Jenis matriks dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Kita mulai dari 2 kategori pertama. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris, misalnya matriks berukuran 1 kali N. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom, misalnya matriks yang berukuran M kali 1. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, atau berukuran N kali N. Sedangkan matriks persegi panjang adalah matriks yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Kedua, berdasarkan elemen-elemennya. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan matriks saklar adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya bernilai sama. Masih tentang jenis-jenis matriks, kita lanjut ke 2 kategori berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan sifat khususnya. Matriks simetris adalah matriks di mana A sama dengan transpos A, artinya transposnya sama dengan matriks awal. Matriks antisimetris atau skew simetrik adalah matriks di mana A sama dengan negatif transpos A. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang keempat, berdasarkan operasi tertentu. Matriks transpos adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Matriks inverse adalah matriks kebalikan yang memenuhi A dikali inverse A sama dengan I atau matriks identitas. Matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse karena nilai determinannya sama dengan 0. Sedangkan matriks non-singular adalah matriks yang memiliki inverse karena nilai determinannya tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke operasi matriks yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. 2 matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen yang saling bersesuaian pada posisi yang sama. Selanjutnya kita bahas perkalian skalar. Matriks bisa dikalikan dengan bilangan real atau skalar tanpa syarat ordo. Setiap elemen matriks dikali dengan bilangan tersebut. Perkalian skalar berlaku 2 sifat penting. Yang pertama distributif kiri yaitu C kali X tambah Y sama dengan CX tambah CY. Yang kedua distributif kanan yaitu C1 tambah C2 dikali X sama dengan C1X tambah C2X.
Sebagai contoh, misalnya matriks A sama dengan 2, negatif 3, 4, 1, dan matriks B sama dengan 3, 5, 5, 9. Maka 4A dikurang 2B hasilnya adalah matriks 2, negatif 22, 6, negatif 14. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu ada materi yang berjudul operasi, matriks, determinan, dan inverse. Determinan adalah skalar yang menunjukkan apakah matriks bisa diinverse jika determinan A sama dengan 0, matriks non-singular atau bisa diinverse. Rumusnya 2 kali 2 dibagi determinan A sama dengan AD dikurang BC. Inverse matriks adalah yang memenuhi A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan 1. Rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali ADJ dalam kurung A. Digunakan untuk menentukan komposisi produksi optimal saat target biaya sudah diterapkan. Contoh perkalian skalar, yaitu ada A, matriks 4, 7, 3, 5, dideterminankan A sama dengan 4 kali 5 dikurang 7 kali 3, yaitu ada 20 dikurang 21 sama dengan min 1. A pangkat min 1 sama dengan 1 per min 1 dikali matriks 5, min 7, min 3, 4 sama dengan matriks min 5, 7, 3, dan min 4. Peran matriks dalam matematika ekonomi. Matriks digunakan untuk penyelesaian sistem persamaan linear simultan atau mempresentasikan keseimbangan pasar. Digunakan untuk analisis input-output kuantitatif atau mengukur keterkaitan antar sektor industri. Optimisasi melalui linear programming, analisis komparatif statis dalam model ekonomi makro, dan simulasi skenario produksi secara cepat dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian biaya produksi dan komponennya. Pengertian biaya produksi yaitu nilai semua sumber daya ekonomi yang dikorbankan dalam proses transformasi input dan output. Mencakup dua dimensi, yaitu ada biaya eksplisit atau pengeluaran kas aktual, ada biaya implisit atau opportunity cost atau biaya kesempatan. Komponen biaya produksi. Komponennya ada biaya bahan baku atau BBB, sifatnya variabel, contohnya kayu, logam, dan koin. Ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, sifatnya semi variabel, contohnya upah operator mesin. Ada BOP variabel, sifatnya variabel, contohnya bahan penolong. Ada BOP tetap, sifatnya tetap, contohnya sewa gedung dan asuransi. Hubungan biaya produksi dan efisiensi. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses menghasilkan barang atau jasa, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sementara itu, efisiensi adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal. Hubungan keduanya sangat erat. Karena semakin efisien proses produksi, maka semakin rendah pemborosan bahan baku, waktu, dan tenaga kerja, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Sebaliknya, ketidakefisienan akan menyebabkan peningkatan biaya akibat pemborosan, kerusakan, atau produksi ulang. Oleh karena itu, efisiensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan biaya produksi dan efisien. Poin pentingnya yaitu ada 3, yaitu efisien tinggi, biaya produksi menurun, pemborosan rendah, keuntungan meningkat, dan yang terakhir harga produk lebih kompetitif di pasar. Contohnya, penggunaan mesin otomatis dapat mempercepat produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja.
Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka model metrik biaya. Pertama, metrik C berukuran M kali N, yaitu metrik yang berisi biaya per unit untuk setiap komponen di setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Kedua, yaitu vektor Q berukuran N kali 1, yaitu vektor yang menunjukkan rencana jumlah unit yang akan diproduksi untuk setiap produk. Ketiga, yaitu vektor C berukuran M kali 1, yaitu hasil perhitungan yang menunjukkan total biaya untuk setiap komponen produksi. Setelah memahami komponennya, mari kita lihat formula-formula yang digunakan. Formula pertama yaitu TC sama dengan C dikali Q. Formula ini digunakan untuk menghitung total biaya setiap komponen secara keseluruhan. Formula kedua yaitu GTC sama dengan 1 transpose dikali C dikali Q untuk menghitung total biaya setiap komponen secara keseluruhan. Formula ketiga yaitu Q sama dengan C inverse dikali TC. Formula ini bekerja secara terbalik. Jika perusahaan sudah menetapkan target biaya, maka kita bisa menghitung beberapa unit yang harus diproduksi untuk mencapai target tersebut. Formula keempat yaitu ER sama dengan TC aktual dibagi TC standar dikali 100%. Formula ini menghasilkan rasio efisiensi biaya, yaitu seberapa efisien biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat metode matrik vs tradisional. Analisis biaya perusahaan bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode tradisional umumnya dilakukan secara manual atau perhitungan sederhana sehingga cocok untuk analisis dasar. Namun, sering kurang efektif dalam mengolah data kompleks. Sementara itu, metode matriks menggunakan susunan data dalam bentuk baris dalam kolom sehingga memudahkan perhitungan, mengelompokkan serta analisis hubungan antar komponen biaya. Dengan metode matriks, perusahaan dapat menganalisis biaya produksi, distribusi, dan keuntungan secara lebih sistematis, cepat, dan akurat dibandingkan metode tradisional. Oke, selanjutnya yaitu manfaat metode matriks vs tradisional. Kesimpulannya adalah metode matriks lebih unggul dalam akurasi, kecepatan, dan efisiensi pengolahan data dibanding metode tradisional. Baiklah, kesimpulannya yaitu metode matriks sama dengan alat kuantitatif yang powerful, sistematis, dan efisien untuk analisis biaya multidimensi. Satu operasi TC sama dengan C kali X langsung dapat biaya per komponen dan per produksi secara bersamaan. Ketiga yaitu BBB mendominasi biaya 57,1%. Efisiensi pengadaan bahan baku sama dengan prioritas utama. Yang keempat yaitu metode matriks bukan sekedar alat matematika abstrak, tapi instrumen analitis yang langsung bisa dipakai dalam pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir yaitu di era digitalisasi, integrasi matriks ke sistem biaya perusahaan sama dengan keharusan strategis. Adapun sarannya yaitu perusahaan disarankan mulai memanfaatkan teknologi seperti Excel, Python, atau MATLAB untuk melakukan analisis biaya berbasis metrik agar proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, pengembang ERP perlu merancang modul analisis metrik yang lebih user-friendly sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh perusahaan menengah di Indonesia. Bagi peneliti, pengembangan model metrik stokastik atau fuzzy penting dilakukan untuk membantu perusahaan menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan tidak pasti. Sementara itu, institusi pendidikan diharapkan dapat memperkaya kurikulum matematika ekonomi dengan menghadirkan studi kasus industri Indonesia yang lebih beragam, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih aplikatif terhadap penerapan metode matriks dalam dunia bisnis. Sekian pembahasan